Saya dituduh ijazahnya palsu, artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Membelokkan pikiran orang bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Itu kalau dalam hukum perdata. Ya, Anda nuduh saya punya utang nih, buktinya. Anda tanda tangan, terima gitu. Nah, saya oh iya gitu. Anda yang mendalilkan bahwa saya punya utang. Tapi kalau pidana itu enggak ada, dua-duanya harus membuktikan. Karena kalau perdata itu kebenaran formal, Mas. Tertulis sudah oke, diakui kedua pihak, selesai. Tapi kalau perdata itu permintaan formal. Kalau pidana, materialnya harus benar-benar gitu. Nggak ada kok lalu ada yang harus mendalilkan itu. Ya dia membuktikan. Si Roy Suryo Tiva sudah mendalilkan Anda ini tidak asli karena ini buktikan sekarang aslinya. Kan gitu harus membuktikan. Dua-duanya dikenai beban pembuktian. Itu kalau dalam hukum pidana. Gitu. Dihina, saya diam. dicaci maki, Saya juga diam. direndahkan, Saya juga diam. dibilang politik dinasti, Nah, saya juga diam. disuruh nunjukin ijazah asli. Saya akan lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim TPUA Rizal Fadilah ya kembali memberikan pernyataan yang menggemparkan publik. Jadi dia menyebut bahwa petinggi negara mengetahui bahwa ijazah Jokowi diduga palsu. Jadi masing-masing di antara keempat orang tersebut ya, termasuk diantaranya Presiden Prabowo, Menteri Koordinator PMK yaitu Pratikno, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan juga ada Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Jadi ada 4 petinggi negara termasuk Presiden tahu bahwa kalau ijazah Jokowi itu palsu. Jadi menurut Rizal Fadilah ini ya, tim dari TPUA mengatakan kalau dari keempat pejabat itu ngomong saja masalah ijazah Jokowi ya, jujur saja berbicara masalah ijazah Jokowi yang diduga palsu itu, maka persoalan ijazah palsu ini akan segera terungkap. Banyak dari tim TPUA ini mengkehendaki seperti Presiden Prabowo ya, harus tegas dalam masalah polemik ijazah palsu ini. Setidaknya meminta Kapolri untuk menyelesaikan, dan begitu juga dengan Kejaksaan Agung supaya ini tidak berbelit-belit menghabiskan energi dan waktu yang terbuang begitu saja dan menciptakan polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat sekarang ya kemunculan Termul yang membela ijazah Jokowi gila-gilaan padahal mereka sendiri tidak pernah melihat ijazah Jokowi itu asli ya. Tidak pernah melihat bahwa ijazah Jokowi dipertontonkan ke mereka sendiri kepada pengikutnya atau Termul, sehingga perdebatan yang tidak pernah usai tentang masalah ijazah palsu ini. Dan yang lebih lucu lagi, di saat Roy Suryo ya mengikuti sidang pra-peradilan, kemunculan yaitu sosok Termul yang bernama Bill Fakih ya, membuat framing bahwa Roy Suryo tidak punya ijazah S3. Sehingga mulut para Termul ini dibungkam langsung oleh Roy Suryo dengan mengambil ijazahnya langsung di Universitas Negeri Jakarta. Jadi tujuan Termul tidak lain adalah untuk menghilangkan fokus Roy Suryo dalam mengikuti sidang pra-peradilan ya. Silakan RS bisa menggunakan gelar doktornya itu. Silakan bisa menggunakan gelarnya yang kemudian memberikan pencerahan kepada publik bahwa saya adalah peneliti. Saya bisa melihat ijazahnya Jokowi itu 99,9%. Padahal di saat yang bersamaan, Anda itu punya masalah secara akademik. Taufik Bill Fakih, ya meskipun sudah ngelas mengatakan saya tidak pernah mengatakan itu, udah ada statementnya yang jelas mengatakan oh ini sama ya dengan respon, lo sama palsu. Bahkan dia mengucapkan kata-kata kasar, ya itu ada. Bahkan orang-orang lainnya ikut di situ, ya Yahya Muhammad, ya itu bisa juga, ya nanti ikut karena kamu ikut bersama dengan rombongan UNC, ya bersama dengan rombongan Cebokon Nusantara ke UNC, itu juga bisa kena. Dan ada beberapa yang lain ya, yang saya sudah identifikasi juga pada rombongan itu yang membuat hoax, membuat fitnah, itu ada datang geruduk, ya itu namanya geruduk ke UNC. Dan profesor-profesornya juga mengatakan, dan kalau memang berani, katanya punya rekamannya, keluarkan rekamannya, ya saya keluarkan rekamannya, ya ketika pertemuan dengan profesor-profesor, jelas apa-apa yang mereka atau beliau-beliau katakan tentang ya apa yang saya lakukan atau apa yang terjadi dengan ketika proses saya mengambil ijazah asli, dan ijazah ini tidak perlu diragukan lagi karena ini memang sudah termasuk dengan transkrip nilainya dan termasuk juga dengan ijazahnya yang itu sudah sekali lagi dinyatakan asli ya. Jadi ini tentu saja 180 inilah ijazah asli ya, S3 atau doktor dari UNJ Universitas Negeri Jakarta yang memang baru saya ambil. Memang. Jadi ini ijazahnya ijazah lama tahun 2024
bukan cetak baru di pasar pramuka. betul. Ya, ini asli ada. Dan dalam perjalanan memang cukup panjang tadi ya, kita ketemu juga dengan Pak Wakil Rektor. Kebetulan Pak Wakil Rektor adalah juga selaku co-promotor saya. Jadi kalau kemarin ada yang kemudian sempat bikin aneh-aneh dengan mengatakan, oh itu nanti akan dirapatkan, akan dievaluasi, bahkan cabut giginya apa? Ya, Pak Didit, komentar Pak Didit apa dengan sempat ada heboh kemarin? Apa kita diamkan saja? Saya pikir ya, Ya. kalau buat saya, tapi terserah Mas Ya, Roy, ya, ya orang-orang kayak begitu kan menyebarkan ya kan berita bohong. betul. Ya. Ya. Jadi bisa kita Oh enggak cuma somasi bisa. dulu. Oh ya, akan kita somasi dulu Somasi dulu. dan kemudian nanti akan kita tindak lanjuti. Iya, Ya, harus kita lihat nih siap. apa niat mereka. Oke, ya kan? oke. Ya. Itu kan dari ahli. Nah kalau dari kuasa hukum saya, Ya. Pak Yasena, apa? Dari saya, ijazah itu satu orang ikuti pendidikan dimanapun juga, itu hanya satu kali keluar Ya. ijazahnya. Ya. Nggak ada ijazah itu keluar 2 kali, kecuali titik. Nah itu aja ya. Ini asli, Ya. nggak ada salinan apapun, kecuali kalau memang mau diperbanyak boleh, tapi Ya. itu bukan asli. Ya. Oke? Jasa monopoli. Itu saya menolak. Ini asli doktor, Ya. S3 UNJ. Dan Terima kasih. satu lagi yang kita buktikan dengan diterimakannya ijazah ini, dengan kemudian sempat ada heboh isu atau gosip atau fitnah, itu menjawab semuanya. Ya, UNJ memang benar punya aturan yang membuat ada misalnya ada seorang yang terkena pidana dan itu ini berkualitas. Tapi aturan di atasnya itu ada yang namanya kejahatan luar biasa itu apa? Termasuk misalnya kejahatan dalam pendidikan, plagiarisme, kemudian pencurian data dan lain sebagainya, pemalsuan ijazah itu baru. Jadi orang yang masuk ijazah itu yang malah kena itu, kenapa? Saya tidak. Jadi tidak bisa masuk kategori itu. Dan artinya bukan juga yang dulu pernah masuk LP. Saya belum pernah masuk LP, lapas belum pernah gitu ya. Iya. Jadi baru rutan, itu pun juga tidak bisa disebut kategori itu. Dan tidak bukti pernah dieksekusi. dan tidak pernah dieksekusi. Iya. Jadi artinya tanda terima diterimakannya ijazah ini dengan tadi saya ketemu dengan Bapak Wakil Rektor ya dari UNJ, yaitu Prof. Ari ya, itu adalah membuktikan bahwa Pak Ari Sabtono membuktikan bahwa ijazah ini resmi sah dan UNJ clear and clean menyatakan saya alhamdulillah ada lulusan S3 atau Doktor Manajemen dari Universitas Negeri Jakarta. Nih, kasus ijazah ini tak sedikit pun membuat Pak Prabowo untuk mengomentarinya. Iya, bahkan apalagi untuk membuat dia berhenti kan, Apalagi, didiamin aja. iya apalagi itu. Coba ada bayangkan. Lalu kita tarik lagi tuh ke peristiwa yang terakhir. Di polisi, Roy Suryo dan tiba ditahan dengan sangat dramatik itu. Tiba di kejaksaan, dilepaskan. Ala istilah mereka tidak dilepaskan, tapi tidak ditahan. Jadi kalau misalnya sekarang Bang Rey, ya saya ada sepeda itu satu kan, Bang Rey sebutkan nama 5 teman Jokowi. Bisa nggak itu kira-kira orang-orang menjawab pertanyaan itu? Mungkin akan sulit ya. 5 kebanyakan. Mencari satu pun kita susah. Masyarakat rakyat perhatikan, masalah Roy Suryo dan ijazah palsu Jokowi ini sebetulnya penentunya kita sebetulnya ini. Dari sekarang kita mulai lagi menggertak mengancam pemerintahan ataupun majelis hakim kalau mereka tidak mengadili dengan seadil-adilnya, tidak menghadiri Jokowi di persidangan, ijazahnya tidak ditengokkan ke publik dan tidak ditengokkan ke media, maka kita di persidangan terakhir 1, 2, dan 3 ataupun persidangan terakhir kita semua berkumpul, masyarakat rakyat berkumpul semuanya, kita yang akan mengadili mereka dengan seadil-adilnya, dengan mati-matian kita apapun caranya. Kalau mereka tidak mengadili, hukum tidak adil, dengan seadil-adilnya membela yang punya uang itu dari uang korupsi, maka kita rakyat yang akan mengadili mereka yang tidak mau adil. Apapun kita lakukan, apakah kita bakar semuanya, ini menurut saya ya. Karena mereka ini sudah tidak adil. Ya, apa gunanya lagi kalau tidak, apa gunanya lagi bernegara kalau tidak ada keadilan? Ya kan? Sidang Dr. Tifari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda minta pendapat saya. Oke, gini. Saya sebagai rakyat tertawa. Kocak. Mereka bilang tadi, Dok,
Bapak Insinyur Haji Insinyur Joko Widodo. Dokter Anda sih dikemanain, weh? Pengacara. Dokter Anda sih dikemanain? Weh, gimana sih kalian? Terus yang diributin itu adalah YouTuber, apa tuh? Kamera apa segala macam, info-info apa. Kalian tahu nggak? Kalian tidak menyebutkan rakyat bersuara. Mereka punya legalitas, ya. Mereka punya legalitas. Kenapa kalian tidak sebutkan itu legalitas dari rakyat bersuara Aiman Wicaksono? Kenapa harus yang cere-cerenya? Belum juga hadir ini gimana? Nah, itu. Satu lagi, pengecut, ya. Jokowi, ya kan? Masa aja yang bisa kalah sama dokter Tipa yang perempuan? Masa kagak hadir-hadir? Masa kalah lawan dokter Tipa yang perempuan? Itu pikirannya kemana, ya kan? Jadi, untuk sekarang ini, kalau bisa, para pengacara-pengacaranya sadar, insaf, bahwa yang kalian bela adalah benar-benar tong kosong berbunyi nyaring. Suryo dituduh ijazah doktornya palsu. Pak Jokowi diduga juga ijazahnya palsu. Roy Suryo langsung menunjukkan ijazahnya. Pak Jokowi lapor polisi. Udah 3 kali sidang di pengadilan. Ya, ijazahnya nggak nongol, orangnya nggak datang. Tapi statementnya baik pun pendukungnya maupun kuasa hukumnya selalu menyatakan pasti akan datang. Pertanyaannya kapan mau datang? Termul, ingat Termul, ya. Katakan maju junganmu itu. Kemarin nuduh akan ada orang besar di balik tudingan ijazah palsu. Sekarang udah pada titik pengadilan. Sidang pengadilan sudah dimulai. Awas kalau dia nggak sebutin siapa orang besar di balik tudingan ijazah palsu. Karena udah bikin repot semua instansi, menghabisin banyak anggaran negara untuk ngurusin masalah sekecil ijazah palsu aja. Nggak kelar-kelar hampir 2 tahun. Awas kalau nggak disebutin siapa orang besarnya, ya, kutuk kau. Jadi ternak selama-lamanya. Namanya Termul, otaknya dikit. Sekali ngibul dapatlah duit. Ngibul apa saja, yang penting duit. Ngoceh-ngoceh dikit, asalkan dapat duit. Duit. Orangnya kurus, juga kurapan. Sedikit kudis, ada panuan. Hobinya mengibul, ngibul apa saja, yang penting dia senang. Dia girang, persetan orang susah karena dia hobinya ngibul. Sekali lagi ngibul. Ngibul. Bisa disampaikan UGM tidak pernah menyatakan ijazah itu asli atau tidak. Itu perlu dicek. Tidak pernah ada satupun statement yang dari UGM menyatakan ijazah yang bersangkutan itu sah, kemudian itu tidak palsu. Tidak pernah ada semua tahun saya. Coba dicek jejak digitalnya benar UGM yang menyatakan cara resmi. Saya yakin 1000%. Saya tidak pernah mendengar itu. Tidak pernah mendengar, membaca dan saya ke Bang Firman dulu. Bang, ini keras sekali loh apa yang disampaikan Bang Aziz. Tidak pernah UGM menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi. Mudah kok. Googling aja. Dia hanya menyatakan Pak Jokowi adalah mahasiswanya kuliah di sana. Mestinya saya menyarankan kepada kalian para pendukung Joko Widodo, kalau kalian mengatakan UGM mengakui, UGM itu beberapa kali mengadakan pertemuan memanggil reuni terbaiknya. Kenapa Presiden ke-7 Joko Widodo tidak diundang? Logikanya kalau ada lulusan terbaik pasti diundang. Yang diundang itu justru Mas Anies ya, yang diundang. Nah, itu kan menjadi satu pertanyaan bahwa UGM itu sekarang sudah mulai juga menjauh. Dia tidak ingin polemiknya tiap hari diserang ke UGM. Lebih-lebih ada alumni UGM yang ternyata konyol ya. RHS rahasia, namanya rahasia karena sudah mati timbul kembali, yang ternyata gelar doktor Engnya Jepang itu ternyata double. Ini saya kasih tahu nih, saya alumni Jepang. Di Jepang itu PhD, Philharmonic Doctor. Kalau gelar Eng itu seperti Pak Habibie itu biasanya Eropa, Jerman, Perancis dan sebagainya. Oke ya. Nah, oleh karenanya apa? Saya tadi mengatakan supaya jangan terkooptasi
kasihan kepada polisi, kalian kepada jaksa, sebaiknya membuat pernyataan aja. Memang tidak ada ijazah. Ini kan tidak bisa dibantah, tidak punya ijazah. Aduh, jadi mereka sumbernya cuma dari Dian Sandi ini, Dian Sandi yang dimuat 1 April ya 2025 yang ternyata tidak berani mengatakan asli dan tidak asli, dan celakanya pihak Pak Joko Widodo itu tidak membantah kalau itu bukan ijazahnya. Ini kalau bahasa Jawanya apa namanya, munyok numpak Honda, remuk dah. Jadi dengan terbitnya ini, para plagiator, para rektor Universitas Pojok Pramuka itu ibarat bahasa Jawa, munyok numpak Honda, remuk dah, karena ini penelitian ilmiah, ya. Baik. Jokowi tidak pernah menjanjikan bahwa Jokowi akan dihadirkan. Untuk sebagai pembuktian data dan Jokowi tidak pernah menjanjikan hal itu. Ya, hukumnya menarik. Ini kan ada 4 pelapor ya. Kan ada Lex Sumanan dan sebagainya, ada Jokowi 4 pelapor. Di dalam BAP yang judulnya pelapor hanya 3 orang itu. Jokowi tulisannya saksi di situ. Makanya kami bingung juga. Makanya kami akan uji di persidangan. Teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005 ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM, ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota Loji Gandrung Solo, ya. Termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah ya, sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dies Natalis ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya, Anies Baswedan, selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat ya Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut ya. Nah, yang pertama terhadap dakwaan ini, saudara penuntut umum menghadirkan apa yang disebut berita acara pemeriksaan laboratoris kriminal. Ada 2 laporan laboratoris kriminal yang disebutkan dalam surat dakwaan. Tetapi ternyata dalam daftar barang bukti tidak satu pun dari apa yang disebut berita acara pemeriksaan laboratoris itu yang dilampirkan. Yang kedua, bahwa dakwaan ITE itu terkait dengan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan antara lain memanipulasi, mengubah, menciptakan dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar sesuatu yang palsu seolah-olah otentik. Benar, asli. Jadi perbuatan. Tapi yang didakwakan oleh saudara penuntut umum bukan tentang perbuatan,
melainkan apa? Perkataan. Perkataan apa? Perkataan saudara Tifa dalam acara yang dipandu oleh saudara Aiman Wicaksono. Itu perkataan, bukan perbuatan. Kemudian yang ketiga, ini yang namanya lain yang gatal, lain yang digaruk. Mengapa saya kata begitu? Bahwa terkait dengan dokumen punya Sandi, ya, siapa? Dian Sandi. Ya, dokumen itu terkait dengan ITE mengubah dan seterusnya tadi itu. Tetapi oleh jaksa, saudara tadi dengar sendiri kan di ruangan sidang, dalam tanggapan terhadap kami, dia itu mencampur adukan dengan pasal-pasal terkait dengan fitnah. Ini lain yang gatal, lain digaruk. Kalau pasal fitnah bukan di situ, dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Kalau ITE nggak ada urusan dengan fitnah. Karena tidak ada urusan dengan fitnah, maka urusan kita dengan pemilik dokumen. Inilah yang kami dalilkan dari sejak awal. Siapa pemilik dokumen? Dian Sandi, gitu loh. Nah, Dian Sandi itu nggak pernah ngelapor, nggak pernah keberatan. Yang keempat, kalau jaksa akan menggunakan kegiatan perkataan saudara Tifa dalam acara dengan Aiman Wicaksono sebagai delik perbuatan mengubah, menciptakan dan sebagainya, maka yang terjadi haruslah pertama kali dahulu adalah Jokowi mengatakan apa yang dimiliki oleh Dian Sandi itu benar adalah ijazah saya dan saya keberatan dengan perbuatan saudara Tifa. Ini tidak pernah ada pengakuan oleh saudara Jokowi bahwa yang ditunjukkan oleh saudara Dian Sandi itu adalah miliknya. Benar seperti itulah dokumen saya, ijazah saya, nggak pernah ada itu. Mengapa sekarang tiba-tiba dia teriak-teriak ya seolah-olah itu adalah miliknya? Kalau betul, ya dia nggak usah menunjukkan ijazahnya. Dia cukup mengatakan kepada pers, pada kita semua, bahwa itu yang ditunjukkan saudara Dian Sandi milik saya keberatan, diolah oleh saudara Tifa. Begitu kira-kira. Terdakwa kasus pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 16 Juli 2026. Sidang hari ini beragendakan tanggapan eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Tifa menjelaskan, dia bersama tim hukumnya pada persidangan sebelumnya telah menyampaikan eksepsi yang dikaji secara cermat dengan memuat fakta soal penelitiannya mengenai ijazah Jokowi. Jadi intinya kan memang kita waktu melakukan nota perlawanan itu sudah kita kaji betul ya, baik dari sisi ilmu, kemudian juga fakta-fakta dan kami juga mempelajari betul surat dakwaan yang disampaikan kepada kami, kata Dr. Tifa kepada wartawan, Kamis, 16 Juli 2026. Oleh karenanya, dia berharap majelis hakim bisa menolong tanggapan eksepsi JPU dan mengabulkan eksepsi yang ia sampaikan. Jadi kami sangat optimis insya Allah ya, Allah bersama dengan kami, bahwa apapun tanggapan yang disampaikan oleh JPU nanti, eksepsi kami insya Allah diterima. Amin. Mohon doanya semuanya. Sambungnya sebelumnya, Dr. Tifa meminta hakim mengabulkan nota perlawanannya. Dr. Tifa juga meminta agar hakim menyatakan agar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak dapat diterima. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Rek. Perkara PDM 133 M114 EOH 206 2026 tidak dapat diterima. Niat Onvan Klijke Verklaar, ujar kuasa hukum Tifa, Abdullah Al-Katiri, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 9 Juli 2026. Kubu Tifa menilai surat dakwaan itu tidak dapat diterima lantaran hak menuntut dari JPU telah gugur. Sebab, telah terjadi pencabutan aduan atas kasus yang sama. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, null and void, karena kabur, tidak cermat, dan melanggar asas legalitas, obscure libel. Lanjutnya, kuasa hukum juga meminta agar seluruh pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Tifa harus dihentikan. Majelis hakim pun meminta agar Tifa dipulihkan nama baik hingga harta dan martabatnya. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Tifauzia Tiasuma memulihkan nama baik, kemampuan, kedudukan. Jadi saya rendam aja ya. Jaksa menangkap polisi, yaitu korupsi MBG. Lalu nggak lama gantian polisi yang membongkar rumahnya jaksa, ditemukan emas 74 kilo dan uang ratusan miliar ya. Oke, itu sudah lama beritanya. Nah, lalu apa yang terjadi?
jaksa dan polisi waktu itu di siapa sih itu ketuanya itu jaksanya itu ST siapa sih yang kumis itu dengan Kapolri Listio Sigit sudah bersalaman, berdamai kan gitu intinya kan. Nah, lalu bergulir lagi bahwa sekarang polisi sedang mengecek keaslian emas itu. Emas 74 kilo itu lagi dites katanya asli apa palsu. Uangnya juga mau dites itu mau diselidiki palsu apa asli. Jadi teman-teman ya, kesimpulan saya memang sudah negara ini berada di titik paling nadir. Kita ini rakyat ini dianggap bodoh gitu loh. Betul nggak? Anda, saya, kita ini dianggap goblok, dianggap bodoh, dianggap tidak bermoral. Kita ini dianggap dungu, dianggap tuli, dianggap buta. Kita ini seluruh Indonesia ini dianggap goblok itu. Coba, ya kan? Jadi berjuta-juta kita sampaikan dan kita nggak capek ngomong ini ya, karena ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar ya, bahwa negara ini memang diisi maling, perampok, koruptor, bajingan yang saling sandra. Mereka satu sama lain itu saling menutupi, tolong menolong, bahu membahu di dalam kejahatan, pemufakatan jahat, membohongi rakyat, menyengsarakan rakyat. Coba, emas 74 kg mau dites, mau diuji asli atau palsu. Astagfirullah, goblok gak kita ini? Kita kan dianggap goblok ya? Betul gak? Allahu Akbar. Oke teman-teman ya, oke lah, komen-komen sendirilah ya. Lalu yang kedua, ayo kita masih akan menunggu ini mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini kira-kira hadir nggak ke pengadilan. Coba teman-teman, kita ini kan katanya demokrasi ya. Pernah nggak saya protes sama Termul? Pernah nggak saya ngomentari Termul yang Jokowi pasti hadir, Jokowi pasti hadir? Kan tak biarin aja, oh ya sudah, amin, kan gitu kan. Kan kita hargai pendapatnya, kan gitu ya. Tapi begitu giliran saya yang komen, insya Allah Jokowi tidak akan hadir. Loh, aku dihujat, Ustadz kok ngurusi politik, Ustadz kok gibah orang, Ustadz kok jelek-jelekan orang. Astagfirullahaladzim. Ya, oke teman-teman, ini tidak menjelek-jelekan orang. Ini adalah amar ma'ruf nahi munkar ya. Kita nggak boleh menjelekkan orang ya, dan sudah berjuta-juta kali kita sampaikan, haram hukumnya menjelek-jelekan orang. Maka kita tidak boleh menjelek-jelekan orang. Tapi yang kita jelek-jelekkan itu adalah jabatan publiknya. Itu wajib hukumnya. DPR kita bayar, itu tugasnya untuk menjelek-jelekkan pemerintah. Itu kalau anda paham fungsi DPR, fungsi undang-undang, Anda paham konstitusi itu ya begitu. DPR itu kita gaji untuk menjelek-jelekkan, untuk mengkorek-korek ya kebijakannya pemerintah. Bahkan DPR itu kita bayar untuk jika diperlukan mengimpeachment ya, itu memberhentikan presiden dan wakilnya, pemerintah. Itu kita bayar untuk itu DPR. Jadi nggak boleh menjelek-jelekan orang ya. Kalau Jokowi itu petani ya peduli amat. Kalau Jokowi itu tukang beca, ya udah nggak ada urusan. Mau nyolong sepeda, mau nyolong sapi, mau nyolong duit, terserah kalau dia petani, ya kan? Tapi karena dia presiden, maka wajib hukumnya ya kita ini ngomong dengan keras. Kita wajib jabatan publik ya, karena dia makan dari gaji rakyat. Kita gaji dia. Ya bahkan walaupun sudah pensiun masih makan duit rakyat. Ya masih dikawal pas pampres, masih dikawal pengawal. Jadi wajib kita gaji itu. Dan saya ngomong begini itu juga bukan tanpa resiko, dan saya siap tanggung resikonya. Udah masuk penjara ini, begini nih. Gus Nur kapok? Enggak, ngapain kapok? Kalau saya nyolong saya kapok. Kalau saya masuk penjara OTT KPK saya kapok. Kalau amar ma'ruf nahi munkar melawan penguasa dolim nggak boleh kapok. Oke teman-teman ya, jadi saya berkeyakinan bahwa Presiden Republik Indonesia mantan, saya nggak tahu hakimnya, pokoknya hakim, jaksa, rezim ya, ini masih
Kan boleh saya curiga ya, masih bersekongkol mencari pemufakatan jahat, mencari cara bagaimana supaya Presiden Republik Indonesia mantan itu Jokowi tidak hadir pengadilan. Nah, ini dikurung ya. Keyakinanku mengatakan jaksa, hakim, mantan Presiden Jokowi, tidak tahu kalau Prabowo, saya nggak paham. Tapi intinya mereka masih mencari ribuan cara bagaimana supaya Jokowi tidak hadir ke pengadilan. Kalau Anda berpendapat Jokowi hadir di pengadilan, monggo, nggak apa-apa. Saya berkeimanan Jokowi tidak akan hadir pengadilan. Kan boleh. Oke teman-teman. Lalu sebelum saya tutup ya, ini ada Menteri PU yang namanya siapa? Anggodo, Dodi Anggodo ya. Itu juga bocor kemarin kunjungan kerjanya yang ke New York. Bocor viral karena ternyata ngajak anak istrinya. Diisukan juga karena bertepatan dengan Piala Dunia di New York. Begitu bocor, batal berangkatnya. Ya, ini di medsos ramenya begitu, ya kan gitu ya. Lalu terjadilah mutasi besar-besaran di dalam Kementerian PU itu. Mungkin marah atau balas dendam atau bagaimana, mutasi besar-besaran. Ya. Oke, saya nggak usah bahas itu. Tapi ada video yang menarik. Coba cari aja nanti ya. Saya nggak mau nyantumkan di sini. Cari aja orang ini, Menteri PU ini turun dari pesawat, diajak salaman sama orang dia mau. Begitu giliran diajak salaman sama anak buahnya, anggaplah orang yang kerja di Kementerian PU, dia menolak. Sampai 2 orang itu dia tolak. Oke. Dan di kesempatan yang lain saya searching akhirnya orang ini kan, oh iya, memang ngomongnya sudah arogan, ngomongnya sudah sombong, ngomongnya sudah selangit. Nah ini, jadi negara ini diisi oleh orang-orang yang penuh kasus, saling sandera kasus, lalu arogan, sombong, korupsi, kolusi, nepotis. Dan ini wajib kita kritik. Terserah mau pakai bahasa santun, bahasa kurang ajar, bahasa keras, terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.